Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Irmadani, presensi 5 dari kelas 331. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai bea materai yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah perpajakan 1. Semua orang sudah tahu apa itu materai, karena dalam setiap dokumen-dokumen penting selalu dibubuhi dengan materai. Lalu, apa itu bea materai? Dokumen apa yang dikenakan tarif bea materai 6.000 dan dokumen apa saja yang dikenakan tarif bea materai 3.000? Yuk kita simak ulasannya. Pertama-tama, kita harus mengetahui dasar hukum pengenaan bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen, dan dokumen itu sendiri memiliki arti kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pengertian-pengertian penting lainnya, yang pertama ada benda materai, yang kedua ada tanda tangan, yang ketiga ada pemateraian kemudian, dan yang keempat ada pejabat pos. Benda materai. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tanda tangan. Tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah pejabat pos. Pejabat pos adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Tarif bea materai. Tarif bea materai ada dua, yaitu tarif bea materai 6.000 dan tarif bea materai 3.000. Tarif bea materai 6.000 dikenakan atas dokumen yang pertama, bagian A, surat perjanjian dan surat-surat lainnya antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. B. Akta-akta notaris termasuk salinannya. C. Akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. D. Surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000 yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. E. Surat-surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000. F. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000. Nomor 2. Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, seperti surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain dari maksud semula. Tarif bea materai 3.000 dikenakan atas dokumen yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Yang kedua, surat-surat berharga seperti Wesel, Promise, dan Accept yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Ketiga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Dan yang keempat, cek dan billet giro dengan harga nominal berapapun. Apabila suatu dokumen kecuali cek dan billet giro mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Adapun dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosimen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Yang kedua, segala bentuk ijazah yang termasuk dalam pengertian ini adalah surat tanda tamat belajar atau STTB, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan, surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian. Dan yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada pihak yang terutang bea materai, yaitu pihak yang mendapat manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.